Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perkenankan saya untuk membahas materi tentang pelajaran TLJ, yaitu proses komunikasi data dalam jaringan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Firdasari dari Sekolah SMK Negeri 1 Pangkep, kelas 11 TKJ 2. Kali ini saya akan membahas tentang proses komunikasi data dalam jaringan. Dimulai dari A. Komunikasi data dalam jaringan. Pengertian dari komunikasi data dalam jaringan itu pun yaitu komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat atau biasa di dalam bahasa Inggris drive seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas seperti internet. Kemudian, ada 4 komponen utama pada komunikasi jaringan komputer. A. Sender. Sender adalah suatu proses dalam mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi. B. Protokol. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan atau hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Media transmisi. Media transmisi yaitu media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data karena jarak jauh. Maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Receiver. Receiver atau penerima pesan adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan oleh sumber atau komunikator. Pertama-tama, sender mengirimkan sinyal informasi menuju receiver melalui protokol encode yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, kemudian sinyal melalui media transmisi, dan melalui protokol kedua di dekode kembali menjadi sinyal digital sebelum masuk di review. Dalam hal ini, protokol dapat diistilahkan seperti penerjemah informasi data. Satu, komunikasi data pada jaringan. Proses komunikasi data yang berlangsung dalam sistem komunikasi data umumnya terdiri dari tiga, yaitu 1. Sistem sumber adalah sistem pengirim data yang terdiri atas sumber data dan transmitter. 2. Sistem transmisi adalah sistem pengiriman data yang dapat berupa jaringan transmisi tunggal ataupun kompleks yang menghubungkan sumber data dan tujuan. Pengiriman data menggunakan sistem transmisi mengandung arti bahwa data dikirimkan melalui saluran komunikasi point-to-point atau point-to-multipoint, misalnya serat optik atau saluran komunikasi nirkabel. 3. Sistem tujuan adalah sistem penerimaan data terdiri atas penerima data dan tujuan. 2. Komunikasi pada jaringan telepon. Komunikasi pada jaringan telepon. A. Jaringan telepon kabel. Telepon kabel menggunakan sistem wireline sehingga membutuhkan kabel supaya dapat berfungsi. B. Jaringan telepon seluler. Telepon seluler menggunakan sistem wireless. Pengirim dan penerima harus tetap tercakup BTS atau Bus Transceiver Station. BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler.
B. Piranti jaringan komputer dan telepon. 1. Piranti jaringan komputer terdiri dari access point, bridge, hub, kabel jaringan, konektor, modem atau modulator demodulator, network interface card atau NIC atau LAN card, repeater, router, switch, dan yang terakhir yaitu piranti wireless card. Yang kedua, piranti jaringan telepon terdiri dari BTS atau Bus Transceiver Station dan Bus Station Controller, Mobile Switching Center atau MSC, Short Messaging Service Center. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.